Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Kami dari kelompok 5, kelas 1A Farmasi, ingin mempresentasikan tugas kami mengenai mikroorganisme yang berjudul Aspergillus fumigatus, demi penuntasan mata kuliah mikrobiologi farmasi. Perkenalkan, nama saya Nabila Nanda sebagai moderator, dengan anggota yang lainnya yang bernama Nabila Angelita Adaha, Jihan Izati, dan Rahel Sare. Selanjutnya, mengenai poin pertama yaitu pengertian dan klasifikasi akan dijelaskan oleh Rahel. Kepada Rahel dipersilahkan. Aspergillus fumigatus merupakan spesies fungi dari genus Aspergillus dan termasuk pada divisi Ascomycota. Aspergillus fumigatus adalah salah satu spesies Aspergillus yang dapat menyebabkan penyakit pada individu yang menderita imunodefisiensi. Aspergillus fumigatus adalah jamur yang ditemukan di mana-mana pada tanaman yang membusuk. Jamur ini dapat berkelompok kemudian memasuki jaringan kornea yang mengalami trauma atau luka bakar, luka lain, atau telinga luar, oksitis eksterna. Klasifikasinya, Aspergillus fumigatus adalah salah satu dari 18 kelompok Aspergillus sp. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdomnya adalah fungi, divisinya adalah Amastigomycota, kelasnya Deuteromycetes, ordonya adalah Moniliales, familinya Moniliaceae, genusnya Aspergillus, spesiesnya Aspergillus sp. Next. Aspergillus sp adalah spesies yang sudah tersebar luas karena spora jamurnya yang dengan mudah disebarkan angin. Ia merupakan jamur yang sanggup hidup pada media dengan derajat keasaman dan kandungan gula tinggi. Spesies ini ada yang bersifat parasit maupun saprofit. Aspergillus dengan sifat parasit akan menyebabkan penyakit aspergillosis. Aspergillus sp dapat dibagi jadi 18 jenis, yaitu Aspergillus clavatus, Aspergillus glaucus, Aspergillus ornatus, Aspergillus cervinus, Aspergillus restrictus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ocraceus, Aspergillus niger, Aspergillus candidus, Aspergillus flavus, Aspergillus goi, Aspergillus cremeus, Aspergillus sparsus, Aspergillus versicolor, Aspergillus nidulans, Aspergillus ustus, Aspergillus flavipes, Aspergillus cereus. Aspergillus fumigatus merupakan jamur saprofit, berada di mana-mana dan berhubungan dengan tanah juga pembusukan bahan sayuran. Kalau diduga aseksual, Aspergillus fumigatus baru-baru ini memperlihatkan jika ia memiliki kapasitas untuk bereproduksi secara seksual di laboratorium. Terima kasih kepada Rahel atas penjelasannya mengenai klasifikasi dari Aspergillus fumigatus. Selanjutnya, mengenai poin kedua, kami akan membahas struktur yang akan dijelaskan oleh Jihan Izati. Kepada Jihan Izati, dipersilakan. Selanjutnya struktur yaitu yang kita awali dengan dinding sel. Dinding sel Aspergillus fumigatus mengandung konten beta-1,3-glukan yang tinggi. Dinding sel Aspergillus fumigatus juga mengandung gugus galaktomanan yang terkait secara kovalen dengan ujung non-peroduksi dari rantai samping beta-1,3-glukan. Oleh karena itu, beberapa penelitian telah menggambarkan reseptor manose atau manen spesifik dalam penyerapan Aspergillus fumigatus conidia oleh sel fagosit. Next. Aspergillus fumigatus juga mampu bertahan hidup pada suhu 25 derajat Celcius hingga suhu di atas 37 derajat Celcius. Aspergillus fumigatus menghasilkan conidia pada struktur hifa khusus yang disebut conidiofor. Konsentrasi conidia di udara bisa berkisar antara 1–100 per meter. Conidia pada Aspergillus fumigatus jauh lebih hidrofobik dari conidia pada spesies lainnya. Manusia diperkirakan menghirup 100 hingga 1000 conidia setiap harinya karena ukurannya yang kecil sehingga mudah mencapai alveoli. Next.
Menurut Elmer dan kawan-kawan, pada tahun 1978 dalam Syaifu Rizal tahun 2014 bahwa Aspergillus fumigatus memiliki dua ciri baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Menurut ciri makroskopisnya, Aspergillus fumigatus merupakan koloni berwarna hijau tua dengan bentuk koloni granular dan hialin terbalik. Sementara ciri mikroskopisnya yaitu mempunyai rantai kecil berbentuk oval dengan konidia yang menempel pada ujung baris strektima, yang melingkar secara teratur pada permukaan vesikel. Terima kasih kepada Jian Izati mengenai penjelasannya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai patogenesis, yaitu yang akan dijelaskan oleh Nabila Angelita Adaha. Patogenesis Aspergillosis adalah penyakit yang disebabkan infeksi jamur Aspergillus. Hampir setiap waktu manusia menghirup spora Aspergillus tanpa menjadi sakit. Namun, orang-orang dengan sistem imun yang lemah berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan akibat kapang ini. Aspergillus fumigatus adalah penyebab paling sering dari infeksi jamur invasif pada individu dengan imunosupresi, yang meliputi pasien yang menerima terapi imunosupresif untuk penyakit autoimun atau neoplastik, penerima transplantasi organ, dan pasien AIDS. Aspergillus fumigatus terutama menyebabkan infeksi invasif di paru-paru dan merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada individu tersebut. Selain itu, Aspergillus fumigatus dapat menyebabkan infeksi paru kronis. Aspergillosis bronchopulmonalis alergi atau penyakit alergi pada host imunokompeten. Aspergillosis merupakan penyakit oportunistik yang disebabkan oleh jamur Aspergillus fumigatus. Jamur ini tersebar secara kosmopolitan di seluruh dunia. Gejala penyakit Aspergillosis ditandai dengan gangguan pernapasan, gangguan kulit, keracunan, serta alergi. Aspergillosis atau Aspergillosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur Aspergillus. Hampir setiap waktu manusia menghirup spora Aspergillus tanpa menjadi sakit. Namun orang-orang dengan sistem imun yang lemah berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan akibat kapang ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Nabila Angelita yang telah menjelaskan mengenai patogenesis dari Aspergillosis fumigatus. Jadi, untuk yang terakhir, yaitu mengenai pencegahan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi, untuk pencegahan dalam mengatasi Aspergillus fumigatus, yaitu yang pertama, ada udara ruangan yang disaring dengan high efficiency particular air atau HEPA dapat menurunkan infeksi Aspergillosis invasif pada penderita yang dirawat di rumah sakit, terutama penderita dengan neutropenia. Yang kedua, orang-orang dengan faktor predisposisi atau asma, fibrosis, kistik, dan lain sebaiknya menghindari lingkungan di mana jamur Aspergillus ditemukan. Yang ketiga yaitu hindari tempat yang rentan ditumbuhi jamur seperti tempat galian tanah, tempat penyimpanan padi atau gandum, dan tumpukan kompos. Nah, yang keempat itu gunakan masker dan pakaian yang tertutup saat beraktivitas di tempat yang berisiko terpapar jamur seperti kebun, sawah, atau hutan. Yang kelima, gunakan sarung tangan ketika melakukan aktivitas yang mengharuskan Anda bersentuhan langsung dengan tanah, tinja, atau lumut. Dan yang terakhir yaitu jangan menjemur pakaian basah di dalam rumah, terutama di kamar tidur. Demikianlah presentasi dari kami mengenai Aspergillus fumigatus. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya.